Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening. Dan berikut ini kami akan update dari beberapa emiten untuk Anda. Yang pertama kita akan cermati dari PT Unilever Tbk yang membukukan laba bersih di sepanjang tahun 2020 sebanyak 7,16 triliun rupiah. Meski demikian, kita lihat laba bersih yang dialami oleh Unilever ini mengalami pelemahan atau turun sekitar 3,09% secara tahunan. Ya, emiten update selanjutnya kita lihat dari Kalbe Pharma atau KLBF dan juga Unilever yang siap membantu pemerintah dalam mendistribusikan vaksin COVID-19 ke seluruh wilayah Indonesia. Dan selanjutnya ada Indofood CBP atau ICBP yang meluncurkan produk baru. Mijeti Bolognese ini salah satu produk baru juga yang akan kita lihat responnya nanti bagaimana dari masyarakat. Dan selanjutnya ada Bank Syariah Indonesia dengan kode saham BRIS yang menargetkan masuk dalam indeks IDX BUMN 20. Ya, kita akan fokus kepada salah satu emiten, yakni PT Unilever Indonesia Tbk, di mana membukukan laba bersih sekitar 7,16 triliun rupiah di tahun 2020 meskipun turun 3,09%. Ya, kinerja pada hari Jumat pekan lalu masih mengalami pelemahan sekitar 1,03%, sementara dalam 6 bulan terakhir juga masih tertekan minus 9,6%, dan kita lihat PE ratio sekitar 38,4 kali dan market cap jadi Unilever mencapai 275,7 triliun rupiah. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Octavianus Audi, beliau adalah pengamat pasar modal. Ya, Mas Audi, kita coba cermati salah satu sektor yang tadi sudah Anda rekomendasikan, sektor consumer. Dan ini tepat sekali kita coba bahas salah satu emiten update adalah Unilever. Ini kinerjanya memang masih tertekan dengan adanya pandemi COVID-19, kemudian daya beli masyarakat yang terus turun. Tapi kenapa? Anda melihat apakah ini memang sudah lagging begitu, nanti tinggal menunggu momen saja untuk menguat kembali? Silakan. Ya, kalau untuk sektor yang bisa survive dalam artian ketika posisi pandemi ini sebenarnya adalah lebih ke consumer goods. Cuman kalau kita lihat tadi betul memang secara year on year memang pasti akan mengalami penurunan untuk Unilever-nya. Cuman kalau kita lihat lagi laporan keuangannya, di sini di penjualan bersihnya justru mengalami kenaikan. Jadi saya pikir memang ini lebih dikarenakan adanya beban operasional. Jadi memang ini lebih karena penjelasan dari Unilever pun tahun-tahun kemarin ini lebih banyak untuk memberikan bantuan dan stimulus juga kepada masyarakat sebagai bantuan untuk menanggulangi juga. Jadi untuk mempercepat konsumsi dan untuk sehingga kalau kita lihat di sini, kalau dari secara posisi penjualan lalu net profit margin ini sebenarnya masih dalam kategori cukup menarik. Tapi sekali lagi kalau untuk sektor consumer ini lebih ke untuk invest jatuhnya. Investasi jangka menengah panjang begitu cocoknya ya nampaknya untuk Unilever. Baik, kita lihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan pre-opening juga masih bergerak positif 0,68%. Sementara Unilevernya stagnan saja begitu. Momentum yang tepat apabila kita sudah mulai cicil beli masuk di Unilever atau masih wait and see nih, Mas Audi? Kalau untuk sekarang untuk Unilever masih boleh untuk beli untuk yang jangka menengah dan untuk panjang. Jadi memang ini justru malah momentum yang cukup bagus juga. Karena ketika nanti sudah mulai recovery ekonomi harusnya penjualan pun harusnya akan meningkat kembali dan posisinya bisa lebih tinggi bahkan dibandingkan dengan tahun ini atau tahun sebelumnya. Baik, current price masih Anda rekomendasikan atau ada pelemahan sedikit? Karena kinerjanya kan dalam 6 bulan masih minus, kemudian pada akhir pekan lalu juga masih tertekan begitu untuk Unilever. Justru kalau kita lihat dari sisi fundamental ketika kita berbicara untuk long term, ketika di harganya turun, tapi posisi fundamentalnya masih cukup menarik. Ya, kalau kita lihat memang tadi penurunannya karena beban operasional dan ini lebih dikarenakan untuk menanggulangi pasca COVID kemarin. Jadi saya pikir ini masih cukup menarik untuk di current price juga. Oke, current price boleh kita hajar kanan begitu untuk pergerakan Unilever. Lantas seberapa besar cuan yang bisa didapatkan atau potensial upside kenaikan dari Unilever sendiri? Ya, kalau untuk Unilever sendiri sebenarnya posisi sekarang kan mencerminkan juga masih mengalami penurunan cukup signifikan. Tapi kalau untuk level targetnya untuk saat ini adalah masih ke 8.000 sampai dengan 8.100 itu target range pertamanya. Jadi memang masih cukup lumayan nih dari harga 7.225 sampai dengan ke 8.000 seperti itu. Oke, itu bicara rentang waktu berapa lama, Mas Audi, kalau kita masuk current price kemudian peluang ke 8.100 Unilever? Ini untuk
untuk beberapa bulan sampai dengan 1 tahun. Oh, oke, rentang full year lah ya untuk Full year, pergerakan jadi ya. Unilever. Dan pemirsa, kita lihat indeks harga saham gabungan hari ini sudah menguat sekitar 1%. Di awal pekan ini masih mencoba bertahan ya, perlawanan masih terus dilakukan oleh para investor, tentunya domestik. Kalau kita lihat dominasi yang sudah semakin kuat, 6.212,526. Anda katakan tadi, Mas Audi, ada resisten 6.200 dan sudah tertembus. Bagaimana Anda lihat tren pergerakan dari indeks? Apakah 6.300 itu akan mudah dicapai atau lagi-lagi rawan profit taking? Kalau untuk saat ini sebenarnya level tadi saya bilang 6.200 adalah resisten jangka menengah. Jadi hari ini dia tutup di atasnya 6.200, harusnya memang ini sudah menjadi konfirmasi bahwa kita sudah ada selesai koreksi kecilnya kemarin. Jadi ini menjadi pekan yang cukup menarik sebenarnya harusnya buat investor karena data sudah keluar, PDB sudah keluar. Lalu juga memang yang ditunggu-tunggu adalah PDB ini apakah ini meleset jauh atau sesuai dengan ekspektasi, dan ternyata juga datanya masih sesuai ekspektasi. Jadi saya pikir ini bisa dijadikan manfaat untuk trading juga untuk pekan ini. Oke, itu dia bisa untuk melakukan trading dan juga investasi jangka menengah panjang dengan pergerakan indeks harga saham gabungan yang sedang memang mencoba menguat terus begitu ya. Bagaimana dengan ICBP? Tadi Unilever sudah Anda jagokan, apakah ICBP juga menjadi bagian dari portofolio yang bisa dilirik? Ya, kalau untuk invest, saya memang posisi sekarang lebih ke consumer, dan salah satunya ya Unilever dengan ICBP adalah topnya juga. Jadi saya pikir dengan walaupun mengalami penurunan ya secara penjualan atau net profitnya, tapi di sini sebenarnya yang mau di-highlight juga dari ICBP adalah kalau kita flashback lagi ke tahun lalu, itu di Agustus kan sempat ICBP ini kan membuat berita bahwa dia mengakuisisi Pine Hill Company. Jadi ini adalah salah satu investasi jangka panjang juga untuk ICBP. Kenapa? Kalau kita lihat Pine Hill ini mempunyai pangsa pasar yang cukup luas, khususnya di 8 negara, di Eropa, di Afrika juga ada. Jadi dengan populasi targetnya adalah 500 juta penduduk, jadi saya pikir untuk ICBP untuk jangka panjang ini masih sangat terbuka sekali peluangnya untuk memberikan profit juga untuk kita seperti itu. Oke, current price masih boleh 9275. Untuk invest masih boleh untuk saat ini, karena kalau kita lihat posisi consumer justru malah tertekan ya. Kalau kita lihat dalam 3 bulan atau dalam 1 bulan terakhir, memang justru ini adalah posisi yang bagus untuk kita melakukan untuk ambil posisi untuk invest. Ya targetnya adalah ya 1 tahun sampai dengan 2 tahun ke depan. Baik, itu dia. Berarti Unilever, ICBP secara umum sektor consumer adalah untuk investasi jangka menengah panjang. Current price masih boleh, kemudian di-keep begitu. Tapi bagaimana dengan mereka, para investor yang memang senang investasi jangka pendek? Apakah masih ada peluang mereka invest di consumer atau sektor lain yang Anda rekomendasikan, Mas Audi? Kalau untuk trading atau untuk yang daily trading ini sebenarnya jatuhnya kita nggak bisa memanfaatkan untuk di sektor consumer. Kalau sektor consumer, kalau kita lihat volatilitasnya itu juga pendek, nggak terlalu tinggi. Dan kalau untuk sektor yang lain sebenarnya ini ada cukup menarik adalah sektor mining. Mining juga pekan lalu juga membukukan kenaikan yang cukup lumayan juga. Jadi memang hari ini harusnya masih bisa diperhatikan. Mining apa saja yang ada di dalamnya, emiten-emiten yang bisa Anda rekomendasikan untuk hari ini? Ada beberapa kemarin yang cukup menarik. Salah satu sentimennya ini adalah juga dari nikel juga. Nikel juga masih cukup menarik. Ini untuk Antam dan Inco, dan ditambah juga ada satu kegiatan untuk di pekan ini. Sebenarnya ada pertemuan nanti Tesla akan memberikan proposalnya, dan ini langsung ditemukan dengan Inalum, dan ada Antam di sana. Jadi memang di sini membahas progres pergerakan terkait dengan pembangunan baterai listrik di Indonesia, dan ini mungkin salah satu sentimen yang cukup positif, dan kemarin juga sudah direspon cukup positif. Ya, Antam itu naik 10%, dan hari ini pagi ini juga naik 4%. Naik 4%-an. Saya pikir ini masih menjadi sentimen yang cukup menarik lah untuk Antam dengan Info. Ketinggalan atau tidak kita bahas nanti di segmen berikutnya ya Mas, kita akan jeda kembali sebentar. Baik pemirsa, tetap di tempat Anda, kami akan kembali usai jeda berikut ini.